Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Iya, mari silakan duduk. Makasih, Kak. Apa kabarnya, Kak, hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan menuju kemari, Kak? Apakah macet? Sedikit macet sih Kak tadi. Baik. Kalau boleh tahu, Kakak sebelumnya pernah melakukan konseling atau belum? Belum sih Kak, ini kebetulan baru pertama kali saya kesini. Gitu. Baik, tampaknya seperti banyak beban berat nih ya sedang Kakak bawa hari ini. Baik, karena di sini masih pertemuan pertama, di sini saya akan menjelaskan prosesi konselingnya. Gimana sih? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu karena ini baru pertama sesi konselingnya. Boleh Kakak perkenalkan nama siapa dan mau dipanggil siapa supaya lebih enak kita untuk berkomunikasi? Nama saya Rizka, Kakak bisa panggil saya Ika aja. Saya panggil Kak Ika ya. Iya. Di sini saya juga akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti. Di sini saya berperan sebagai konselor yang dimana akan membantu kakak. Sepertinya kakak agak gugup nih ya. Iya. Soalnya kan baru pertama kali Kak, jadi gugup. Wajar sih kak, masih gugup gitu kan. Masih manusiawi lah gitu kan. Ya. Oke, oleh karena itu sebelum kita bercerita lebih jauh nih, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu konseling agar Kak Ika nih merasa lebih tenang gitu. Jadi di ruangan ini, di posisi kita sekarang ini yang mitra nih, saya di sini bukan untuk menghakimi, bukan mendikte atau langsung memberikan obat instan pada Kak Ika nih, melainkan menemani Kak Ika untuk memahami diri dan mencari jalan keluar bersama atas apa yang sedang dihadapi Kak Ika. Selain itu, kakak juga tidak perlu khawatir nih, dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala macam yang kakak ceritakan, kalau kesah baik ketika ada air mata yang mungkin akan menetes di ruangan hari ini, akan dijaga kerahasiaannya dengan sangat rapat. Informasi ini tidak akan keluar tanpa seizin kakak itu. Kecuali jika memang ada situasi-situasi tertentu atau situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa kakak atau orang lain itu. Baik, sebelum kita lanjut, di sini juga ada surat pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak. Di sini ada beberapa poin yang dimana itu yang pertama, dalam kegiatan ini tuh saya telah menjadi memahami dan menerima bahwa yang pertama kakak nih bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Yang kedua, kakak diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya berkaitan dengan masalah yang kakak hadapi. Yang ketiga itu identitas dan informasi yang kakak berikan akan dirahasiakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. Dan yang keempat, kakak menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman atau percakapan selama proses terapi berlangsung dengan informasi pribadi kakak yang dirahasiakan. Itu guna menunjang kelancaran proses itu dilaksanakan, maka segala hal yang berkaitan dengan waktu yang tepat akan disepakati. Boleh di sini kakak memberikan nama Kak Ika tadi, sama boleh ditandatangani. Di sini saya juga akan bertanda tangan di sini supaya kakak juga bisa menyaksikan. Bismillah ya. Jika kakak memang sudah siap untuk bercerita, silahkan bercerita pelan-pelan. Apa
apa hal utama yang mengganjal di hati Kak Ika dan membuat Kak Ika itu memutuskan untuk datang ke sini? Jadi gini Kak, akhir-akhir ini tuh saya itu kayak capek banget ngadepin hari-hari kedepannya gitu. Terus ditambah tugas-tugas tuh makin hari makin numpuk. Sama saya juga ada ikut organisasi kan, dan tanggung jawab saya di organisasi itu juga besar dan banyak menyita waktu saya. Terus sampai-sampai itu saya tuh kayak kurang istirahat, kurang ngatur waktu gitu Kak, buat tugas, buat kuliah juga, itu semuanya nggak karuan ya. Jadi Kak Ika ini merasa berada di titik jenuh dan sangat lelah gitu ya, karena harus menyeimbangkan antara tumpukan tugas akademik, tugas-tugas kuliah, dan juga tanggung jawab besar di organisasi, karena Kakak ikut organisasi tadi kan, terus sampai sampai motivasi Kakak tuh tersedot habis, atau energi Kakak tuh tersedot habis hanya untuk hal itu saja gitu ya. Iya benar sekali Kak, rasanya energi fisik, semangat mental saya itu udah berada di angka 0, kosong gitu Kak. Jadi nggak ada semangatnya sama sekali. Baik, saya bisa merasakan betapa beratnya memiliki beban atau memikul beban itu sendiri gitu yang kayak dirasakan Kak Ika. Kalau boleh tahu sejak kapan nih tepatnya Kakak mulai merasa kehilangan kendali dan semangat seperti ini, kayak motivasi Kakak itu hilang? Mungkin kalau dipikir-pikir tuh udah 2 bulan terakhir ini. Ya kayaknya 2 bulan terakhir ini Kak. 2 bulan terakhir ini ya. Ya. Coba diingat kembali, perubahan situasi apa sih yang paling signifikan gitu yang terjadi dalam kurun waktu 2 bulan tersebut hingga membuat Kakak ini seolah-olah kehabisan energi gitu. Jadi di semester ini tuh tugas kuliah tuh kayak susah gitu Kak, dan udah susah terus nambah banyak gitu, kayak makin numpuk. Terus dosen-dosennya juga sering ngasih deadline tuh mepet waktu gitu, jadi kayak benar-benar mepet. Terus saya juga kan harus bagi waktu di divisi organisasi saya juga, jadi itu kayak semua itu nabrak gitu. Terus kalau pulang ke rumah orang tua juga selalu nanya soal nilai, lagi yang ditanya sama mereka tuh soal nilai, dan mereka tuh selalu berharap ITK saya itu naik, dan saya tidak bisa mastiin juga ITK saya naik, apalagi saya ikut organisasi, serta kadang kurang bisa bagi waktu juga Kak. Luar biasa kompleks sekali ya. Berarti di sini ada tekanan yang datang secara bersamaan gitu dari 3 arah langsung gitu, dari tuntutan kuliah, keakademikan yang meninggi, tanggung jawab pemimpinan di organisasi, dan dari harapan besar dari orang tua yang menuntut Kakak untuk nilainya tuh tinggi gitu. Iya benar Kak, saya merasa seperti dikejar-kejar dari segala sisi gitu. Terus saya juga merasa harus bisa menghandle semuanya gitu. Dari semua yang saya hadapi itu harus sempurna gitu di belakang mereka. Ketika tuntutan itu datang bertubi-tubi nih ke Kak Ika nih, Kak Ika memaksakan diri untuk tampil sempurna dalam segala hal. Apa dampak psikologis gitu atau perasaan yang paling sering muncul gitu ke permukaan kayak yang dirasakan Kak Ika gitu? Saya lebih sering ngerasa cemas sama panik sih Kak. Setiap harinya tuh, setiap malam saya gentar, kayak saya tuh memikirkan esok hari saya bisa melewatinya atau enggak. Saya juga biasanya takut dicek tidak kompeten, saya juga takut mengecewakan orang tua, takut mengecewakan dosen juga. Terus rasanya tuh makin setiap hari tuh saya tuh kayak harus pasang topeng gitu di depan mereka kalau saya tuh baik-baik aja. Saya sangat memahami
perasaan kakak, bagaimana di posisi kakak nih, gimana kakak harus memenuhi ekspektasi semua orang yang ada di sekitar gitu kan. Sementara energi kakak ini terbatas gitu. Situasi yang sangat melelahkan sehingga menimbulkan situasi yang sangat melelahkan dan juga penuh tekanan gitu ya kak. Wajar sekali jika kakak merasa cemas dan lelah. Jadi sekarang nih, mari kita lebih dekat lagi kayak bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari kakak. Terus bisa kakak ceritakan bagaimana sih rutinitas keseharian kakak nih mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Biasanya di pagi hari sampai sore itu saya penuh dengan jadwal kuliah. Terus begitu kuliah selesai siang sampai sore itu saya langsung disambung sama rapat organisasi. Terus ada malamnya itu saya lanjut pulang ke kosan. Saya langsung ngerjain tugas begitu, langsung ngejar buat ngerjain tugas-tugas saya. Tapi ngerjainnya tuh lambat gitu kak, dan akhirnya begadang sampai larut malam gitu. Jadi waktu tidur saya juga kadang terbatas gitu. Kalau pulang seperti itu bahkan beberapa jam waktu yang tersisa untuk istirahat tuh akan terkuras ya kak. Menurut penilaian kakak sendiri nih, apakah akumulasi dari kurang tidur, begadang itu memiliki pengaruh langsung terhadap nilai-nilai dan juga semangat dalam performan kakak di kampus? Sangat kak, sangat berpengaruh bagi saya sih, karena sering mengantuk dan melamun di kelas karena efek kurang tidur tadi kan. Jadi saya itu lebih sering ngantuk saat dosen jelasin, saya suka ngantuk tidur gitu kak. Terus akhirnya materi kuliah itu saya juga sering ketinggalan gitu kak. Jadi akibatnya nilai kuis belakangan ini tuh mulai anjlok. Kalau itu tuh bikin saya makin stres gitu. Selain rasa lelah nih secara fisik dan penurunan nilai akademik gitu ya, adakah pikiran negatif yang mulai muncul nih terhadap diri Kak Ika nih? Saya mulai merasakan kayak diri saya itu sebenarnya bodoh dan tidak mampu untuk relatif ini semua, dan saya itu sering merasa gagal gitu. Apa yang mendasari kakak nih yang beri kesimpulan bahwa kakak itu merasa bodoh, kakak itu merasa gagal untuk melakukan sesuatu? Saya melihat teman-teman saya tuh angkatan kelihatannya tuh mereka lebih santai gitu, kayak lebih bisa organisasi juga kayaknya mereka bisa, di jenjang kuliah juga kayaknya mereka bisa. Terus postingan di media sosial mereka juga selalu terlihat bahagia, sementara saya berantakan sekali gitu Kak. Saya merasa selalu tertinggal jauh di belakang mereka. Jadi kamu sering kali memperhatikan kehidupan orang lain lalu membandingkan dengan kondisi hidup Kak Ika nih saat ini gitu ya? Iya, saya tidak bisa berhenti membandingkan saya sama mereka gitu. Mari kita analisis nih, kita logikakan nih bersama menurut pandangan Kak Ika nih. Apakah setiap mahasiswa di kampus itu memiliki latar belakang, kapasitas energi, atau beban masalah dan kondisi keluarga yang benar-benar sama persis nih, kayak misalnya sama dengan Kak Ika nih misalnya kayak gitu? Ya kalau dipikir secara objektif sih enggak juga sih Kak, karena tiap orang kan pasti beda-beda ya gitu. Nah, jadi kan kakak tahu nih bahwa setiap orang itu kan memiliki hidupnya, kapasitas hidup mereka tuh sendiri-sendiri yang berbeda-beda gitu ya kan. Lalu mengapa Kak Ika ini terus menggunakan standar dalam halaman hidup Kak Ika sendiri nih untuk mengukur serta menghakimi nilai diri Kak Ika sendiri? Kan Kak Ika
setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama, tidak memiliki masalah yang sama gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa mikir kayak gitu, tapi pikiran itu tuh rasanya muncul secara otomatis gitu kak, begitu saja di kepala saya, langsung membuat saya merasa kayak minder gitu kak dari semuanya. Itu yang dinamakan jebakan pikiran tuh, atau bisa disebut dengan cognitive distortion. Mari kita lihat nih contoh lainnya kak. Ketika ke kaitan misalnya sesekali merasa gagal misalnya menyelesaikan tugas gitu, menyelesaikan tugas tepat waktu kan karena kelelahan tadi. Kalimat apa yang pertama kali Kak Ika katakan di dalam hati Kak Ika gitu ketika tugas itu tidak terselesaikan? Saya akan saya mungkin akan untuk diri saya, kak, saya bilang kamu bodoh banget sih, nggak bisa kayak gini pun nggak bisa gitu loh, masa nggak kayak yang lain gitu, kayak jadi nggak pantas buat kuliah, kayak tugas kuliah kan sepele ya kak, kayak ya bisa dikejar gitu, tapi saya nggak bisa ngelakuin itu gitu. Baik, sekarang saya ingin meminta nih Kak Ika tuh membayangkan situasinya jika ada misalnya sahabat akrab Kak Ika gitu kan, orang yang paling Kak Ika sayangi datang ke Kak Ika dan menangis, terus mereka berkeluh kesah atau menceritakan kelelahan mereka, tugasnya menumpuk dan dia telah menunjukkan tugas, apakah Kak Ika akan menunjukkan muka yang berkata kamu bodoh gitu kan, kamu nggak pantas kuliah kayak gitu? Apakah Kak Ika akan mengatakan hal itu kepada mereka, kepada sahabat Kak Ika nih? Tentu enggak sih kak, karena kalau misalnya mereka ngalamin itu, saya nggak akan sejahat itu sama sahabat saya sendiri. Saya justru akan memeluknya, saya akan mendengarkan cerita-cerita dia, dan saya akan menyemangati dia untuk menghadapi semuanya. Oke, ini hal yang menarik. Mengapa Kak Ika bisa bersikap begitu lembut, penuh perhatian, penuh empati, dan pemaaf pada orang lain. Tetapi di sisi lain nih, Kak Ika bersikap keras, bersikap kejam, dan menghakimi diri Kak Ika sendiri ketika melakukan kesalahan yang sama kayak gitu. Kenapa? Saya belum pernah memikirkan hal itu sih kak sebelumnya, karena ternyata selama ini saya itu sangat jahat pada diri saya sendiri. Jadi jangan menyalahkan diri kakak Ika lagi untuk hal itu. Ini adalah suatu momen kesadaran yang berharga. Berdasarkan hal tersebut, apakah mungkin masalah utama Kak Ika itu sebenarnya bukan karena kakak bodoh, kakak tidak mampu, tapi melainkan karena kakak memiliki terlalu banyak beban dalam satu momen atau dalam satu waktu, ditambah kakak kekurangan asupan kasih sayang pada diri kakak sendiri gitu, kayak kakak kurang mencintai diri kakak sendiri sehingga kakak tuh merasa kak aku nggak bisa gitu, sehingga motivasi yang ada sebelumnya itu terhilangkan, kayak terpendam, sehingga kak cuma mikir nggak bisa gitu. Iya, sepertinya itu benar kak. Jadi saya itu terlalu memaksakan diri saya kayak robot gitu. Sekarang kayaknya kita mulai urai benang, kita hilangkan benang yang kusut yang kakak pikirkan sekarang nih. Dari sekian banyak aktivitas yang Kak Ika sebutkan tadi, dari kuliah, tugas, organisasi, tuntutan dari orang tua, mana aspek yang menurut Kak Ika nih paling menguras energi serta psikologi atau perasaan Kak Ika gitu? Kalau itu jelas di organisasi sih kak, karena di organisasi itu rapatnya tuh seringkali tidak efisien, dan organisasi itu kayak rapatnya itu tentang hal-hal kecil yang menyita banyak waktu dari belajar saya. Jadi kayak belajar saya tuh lebih banyak terganggu tuh karena rapat organisasi tadi. Apakah
seluruh agenda rapat dan kepanitiaan yang ada di organisasi tersebut tuh bersifat wajib untuk kakak ikuti gitu dan kakak hadiri secara fisik. Sebenarnya enggak semuanya wajib, Kak. Ada beberapa rapat koordinasi yang hasilnya bisa di didelegasikan, atau saya cukup membaca notul atau saya cukup membaca notulensinya saja. Tapi hanya saja saya selama ini tuh merasa tidak enak karena menolak atau izin gitu, Kak. Jadi saya tuh kalau misalnya izin tuh kadang suka tidak enak gitu. Jadi lebih baik saya hadir daripada saya izin. Coba bayangkan Kak, jika mulai minggu ini gitu kan, kakak tuh lebih berani mengambil sikap tegas gitu untuk mulai mengurangi keterlibatan kakak di kegiatan organisasi yang tidak terlalu krusial gitu atau tidak mendesak gitu, supaya dampak positif apa yang sehingga kita bisa melihat nih dampak positif apa sih yang terjadi pada hidup kakak setelah kakak mengurangi keterlibatan kakak dalam mudah terselesaikan gitu. Saya mungkin bakal bikin jadwal harian saya untuk saya bisa ngerjain tugas-tugas saya akan bikin jadwal yang lebih terstruktur gitu. Bagus sekali. Rencana pembuatan jadwal itu langkah yang sangat konkret sih menurut saya. Namun agar jadwal itu tidak berakhir menjadi pajangan saja nih dan malah membuat kakak ikan stres karena terlalu padat, bentuklah jadwal yang realistis seperti apa yang bisa kakak terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari kakak di dalam minggu ini. Saya tidak akan menempel semua tugas dalam satu malam lagi. Saya akan mencicilnya. Misalnya mencurahkan waktu kayak 1 sampai 2 jam di setiap sore atau malam khusus untuk fokus satu tugas gitu, Kak. Sedikit demi sedikit tuh pasti bakal konsisten. Itu strategi manajemen diri yang sangat realistis ya. Dan di samping itu untuk usaha fisik dan pikiran tadi nih, ada satu aspek penting yang tidak boleh kita lupakan. Seperti kita sebagai seorang muslim ya, bagaimana kita juga harus mengkondisikan ibadah dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya selama masa-masa stres kakak 2 bulan terakhir ini gitu. Jujur sih, Kak, ibadah saya agak berantakan akhir-akhir ini. Tapi saya masih menjaga sholat 5 waktu walaupun mengerjakannya tuh seringkali kayak di akhir waktu sholat atau bahkan kadang telat gitu. Terus terburu-buru dan setelah salam langsung kayak berdiri tanpa zikir dan doa, kepikiran tugas gitu, Kak. Jadi saya tuh kayak ada sholat tuh kayak langsung cepat-cepat buru-buru kayak langsung ke tugas gitu. Jadi nggak ada zikir, nggak ada doanya juga. Kalau dalam konsep bimbingan konseling Islam ya, kita meyakini kan secara mendalam bahwa jiwa yang lelah dan hati yang gundah nih seringkali menjadi sinyal yang bahwa rohani kita juga sedang kekurangan nutrisi. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan ditentram. Bagaimana jika bagian dari pemulihan baik kakak ini kegelisahan kakak lah, kakak itu yang berkomitmen meluangkan waktu lah untuk 5-10 menitan aja lah setiap selesai sholat fardu ain itu duduk diam dulu, lalu berzikir, lalu membaca Al-Quran, entah minimal 1 halaman atau bahkan minimal lah 1 ayat gitu, terus dirutinitaskan. Iya, Kak, saya merindukan ketenangan itu tadi. Saya juga ingin sekali mencobanya kembali seperti dulu gitu. Saya sadar selama ini saya terlalu mengendalikan kekuatan otak saya sendiri sampai lupa bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Sebuah kesadaran yang sangat indah ya Kak, memulai kembali hubungan yang penting dengan Allah dan Yang Maha Kuasa itu akan menjadi sumber energi
terbesar gitu buat kita sebagai seorang muslim gitu ya. Kemudian di sekeliling kakak juga saat ini, adakah sistem pendukung atau support seperti seorang yang bisa kakak percayai untuk menjadi tempat berbagi cerita gitu, atau sekedar berkeluh kesah tentang beban yang kakak pikul sekarang? Ada Kak, ada. Saya punya seorang sahabat karib di kampus. Dia orangnya tuh sangat pengertian juga. Apakah kedepannya kakak Kak Ika ini bersedia nih untuk menurunkan sedikit gengsi kakak untuk merubah atau kayak harus terlihat sempurna dan mulai membuka diri untuk berbagi cerita, atau meminta bantuan kepada teman kakak nih, sahabat kakak, dan kakak harus merasa mulai saat kakak merasa mulai kewalahan gitu? Ya, saya mungkin akan coba lebih terbuka dan tidak memendam semuanya sendiri lagi. Alhamdulillah. Nah, dari seluruh rangkaian dialog panjang hari ini, bisakah kakak nih merangkumkan kembali nih untuk diri kakak sendiri nih, diri kakak sendiri nih, apakah sebenarnya akar masalahnya atau masalah utamanya dan pola kekeliruan apa sih yang kakak hadapi saat ini gitu? Akar masalah itu adalah saya yang terlalu memaksakan diri untuk sempurna dalam segala hal, mengambil semua beban itu sendirian, terus mengabaikan hak tubuh saya untuk istirahat dan kurang menjaga kedekatan ibadah saya, dan dipapra oleh kebiasaan buruk saya yang selalu membandingkan proses saya dengan standar hidup orang lain gitu. Bagus. Kesadaran dan pemahaman kakak ini yang akan membuat kakak memiliki hari ini adalah modal utama nih yang sangat besar untuk langkah atau perubahan besar di kedepannya buat kakak ya. Baik, dari hasil yang sudah kakak jelaskan dari awal sampai akhir nih, saya dapat menarik kesimpulan besar nih bahwa Kak Ika ini sebenarnya adalah mahasiswa yang sangat potensial, bertanggung jawab, dan memiliki kapasitas yang baik gitu dalam segala hal gitu kan. Namun sayangnya Kak Ika ini hanya sedang mengalami kelelahan mental skala kronis ya, karena tumpukan peran seperti tadi dari segi akademik, dari segi organisasi, dan juga tuntutan dari orang tua yang mana dapat mengakibatkan pola istirahat Kak Ika ini yang buruk, serta tuntutan pikiran bahwa bawah sadar yang mengharuskan Kak Ika itu harus sempurna gitu kan, dan selalu membandingkan diri Kak Ika nih dengan orang lain, padahal Kak Ika tahu bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuannya sendiri. Apakah kesimpulan ini sudah selaras dengan apa yang benar-benar kakak rasakan tadi? Iya Kak, kesimpulan ini tuh sangat tepat dan merangkum semua kegelisahan saya selama 2 bulan ini. Baik, demi mewujudkan perubahan tersebut, mari kita kunci komitmen Kak Ika nih. Apa saja sih langkah-langkah yang konkret nih yang akan Kak Ika eksekusi atau Kak Ika lakukan dan kakak terapkan dalam minggu ini? 4 poin utama kayaknya Kak yang akan saya lakukan. Jadi ada membuat jadwal harian yang realistis dan mencicil tugas dalam 1-2 jam setiap harinya gitu. Terus ada mulai berani menyortir atau mengurangi kehadiran di organisasi yang tidak mendesak demi memprioritaskan waktu tidur saya kayak 6-7 jam sehari gitu. Terus ada memperbaiki kualitas ibadah dengan meluangkan waktu saya untuk berzikir dan membaca Al-Quran setelah sholat gitu. Terus ada berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain dan mulai belajar mengomunikasikan kesalahan saya kepada sahabat. Rencana dan aksinya sangat kompresif ya. Sekarang jika mengukur
diukur menggunakan skala nih, dari angka 1 sampai 10 nih, dimana angka 1 tuh kayak kakak masih merasa ragu bisa melakukannya, dan di angka 10 berarti kakak tuh sangat sangat optimis, kayak yakin nih aku bisa ya gitu. Kakak tuh berada di angka berapa gitu untuk keyakinan itu? Kalau saya sekarang berada di angka 8. Agak cukup tinggi ya, luar biasa. Apa hal yang membuat kakak memilih angka tersebut, kayak merasa begitu yakin berada di angka 8 tersebut? Karena berada di angka 8 itu saya sudah mulai lelah berada di kondisi yang terpuruk seperti kemarin-kemarin. Saya benar-benar memiliki keinginan untuk kuat dari dalam hati saya untuk berubah, menyelamatkan kuliah saya dan mengembalikan kedamaian di hari saya. Luar biasa. Itu menunjukkan bahwa api motivasi yang ada di dalam diri Kak Ika ini belum padam. Ia hanya sempat tertutup karena Kak Ika tadi kelelahan gitu kan, merasa selalu membandingkan diri Kak Ika dengan orang lain gitu kan, padahal belum tentu masalah Kak Ika dengan orang lain itu sama gitu kan. Ingatlah selalu bahwa perubahan itu tidak menuntut langsung menjadi sempurna dalam semalam. Hargai setiap langkah-langkah kecil yang konsisten yang Kak Ika harus lakukan setiap hari. Hargai selagi masih bisa dihargai. Baik Kak, terima kasih banyak atas bimbingannya. Rasanya tuh kayak plong gitu, dada saya terasa jauh lebih baik, lega, dan arah melangkah saya ke depan tuh menjadi sangat jelas sekarang setelah bercerita di sini. Alhamdulillah, berpuji bagi Allah. Saya juga ingin mengapresiasi tingkat keberanian kakak, keterbukaan kakak, dan kejujuran Kak Ika di sesi hari ini. Insya Allah kita dapat mengagendakan untuk bertemu kembali pada sesi konseling berikutnya untuk melihat bagaimana perubahan poin-poin yang sudah tadi poin-poin yang sudah Kak Ika tadi sebutkan. Terus tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perkembangannya nih, penerapan rencananya sudah tadi nih yang sudah direncanakan, serta mengevaluasi hambatan apa saja sih yang mungkin Kak Ika temukan di lapangan. Bagaimana, apakah Kak Ika bersedia? Tentu Kak, saya pasti bakal datang lagi ke sini di minggu-minggu depan, dan kayak pasti gitu Kak, saya pasti bakal datang lagi. Baik, kesempatan diambil. Mari kita tutup sesi konseling hari ini. Semoga Allah senantiasa mempermudah segala urusan kakak setiap harinya, setiap langkahnya, memberikan ketenangan juga yang memang hujan di dalam hati Kak Ika ini. Terus melimpahkan kesehatan fisik serta mengalirkan keberkahan yang luas dalam perjalanan menuntut ilmu Kak Ika nih. Tetap semangat ya Kak, sayangi diri kakak dan jangan pernah ragu untuk mengetuk pintu ruangan ini lagi jika di tengah jalan kakak merasa kewalahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Kak. Saya izin pamit duluan. Iya, hati-hati ya Kak. Ya, makasih Kak ya. Terima kasih ya sudah datang ke sini Kak. Ya, Sudah sama-sama. mempercayai saya untuk membantu kakak keluar dari keadaan sekarang. Baik. Terima kasih juga Kak ya. Iya. Hati-hati di jalan ya Kak. Siap. Assalamualaikum.